Halo guys, kembali lagi bersama Jet Channel 27. Hari ini aku akan podcast bersama Libero Prapon Riau. Jar, coba perkenalkan diri Jar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan diri, saya mau terima kasih kepada Bang Jeb udah mengundang saya ke podcast ini di podcast Jeb Channel. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Fajar Nugraha, berposisi libero di olahraga bola voli. Oke Jar, inilah pertanyaan pertama. Kapan mulai hobi voli Jar? Hobi voli mulai SD, main-main sore di lapangan dekat rumah. Itu kau hobi voli itu kan? Apa langsung jadi libero atau kau belum tahu nih kau jadi apa? Atau kau pas latihan di klub, udahlah Jar, kau jadi libero dulu ini. Apa alasannya? Awalnya dulu dari SMP hobinya jadi spike, Spek ya. mukul, sering juara. Bagi teman-teman SMP saya pasti tahu saya sering juara jadi spike. Terus awal mulanya saya jadi libero karena badan saya pendek, terus tapi saya punya skill lincah di pertahan, passing bagus. Jadi pada saat seleksi disuruh sama tukang seleksinya karena badan saya pendek yang lainnya pada tinggi untuk jadi libero. Siapa itu? Gurumu atau yang entah Popda kan, misalnya seleksi Popda itu. Di pas di event mana kau di libero itu? Event ke Jurda Junior pertama kali di 2018 atau 17. Siapa yang bawa itu pelatihnya? Waktu pada saat itu Om Anto. Oh mantap, berarti oh mantap lah. Udah belajar jadi libero aja kau, gitu ya. Tapi awalnya waktu itu nggak jelas juga Bang. Awalnya seleksi pertama jadi spek, hari keduanya jadi libero, hari ketiganya jadi spek Spek. lagi. Akhirnya gagal, nggak terseleksi, Jadi itu nggak masuk. nggak masuk. Oh, jadi kok menekuni liberomu nih pas telah daripada aku jadi spek nggak masuk event-event resmi. Kapan aku berpikirnya itu? Setelah seleksi itu kan Gagal. udah mulai kenal volley nih Nah, ya. Jadi pada saat itu yang megang Pekanbaru waktu itu kan klubnya di sub kan di sub ya. Oh Omanto. iya ya. Jadi yang ada dekat rumah latihannya di GOR itu sama Omanto. Pas pertama kali datang ke GOR, Omantonya bilang langsung, udah kamu jadi libero di sub aja ya. Nanti ada turnamen ikut langsung nih katanya. Berarti Nah, kau kemarin tuh belum masuk di sub. belum. Oh, itu baru ditawar di sub, baru suruh jadi libero. Ah, ah. Oh, event pertama jar ikut Event resmi apa? resmi. Untuk event resmi, Jadi libero ya. ya untuk event resmi saya mengikuti ajang bola voli pelajar Popda namanya. Pekan Olahraga Pelajar Daerah membawa nama Pekanbaru Tahun 2018. 2018. Habis itu kau ada mulai dari situ lah kau tahu orang kau libero ya. Ya, mulai dari situ menjalani sebagai libero, tapi belum hatinya, belum hatinya. Oh, belum Masih hatinya. ada rasa-rasa pengen spek karena Spek ya. memang jiwanya spek dulu. Yang kesel aja sama orang-orang Berarti tinggi. 2000 berapa tadi? 2018. 18. Berarti dari 2018 tuh event apa lagi yang kau ikuti? Yang entah yang seniornya banyak lah ya. Setelah itu ada lagi seleksi ke Jurda Junior, terus gagal lagi. Gagal lagi. Gagal lagi. Siapa sainganmu? Saingannya waktu itu ada Emil libero di sub juga, junior di bawah saya. Atau kau kemarin tuh udah keluar dari sub atau apa? Belum, Belum masih. ya? Masih. Masih. Waktu itu seleksi masih di sub. Tuh di yang lainnya ada libero PPLP kok nggak salah Abel, terus ada juniornya lagi satu lagi libero di sub. Tapi kemarin pernah denger abang. Udah nggak mau jadi libero lagi, betul? Betul, gara-gara Gagal itu. gara-gara gagal itu. Itu berapa tahun tuh? Atau cuman ini aja lah menghilangkan kesalahan tuh karena nggak terpilih jadi libero cuma berapa bulan aja atau lama? Lama lumayan lah, setengah tahun 6 bulan. Nggak tahu ya. Jadi itu kan udah inilah kau kan udah kesal lah nggak masuk. Libero jadi spek aja lah aku ini kan. Ya, Nah, kapan lah kok berpikir lagi wah jadi libero lagi lah aku ini. Itu pas kapan? berpikir lagi jadi libero setelah
ikut diajak sama Bang Yandi Jabrik, coach viral, coach Kampar sama Pak Herman kalau nggak salah Bang nama Yandi bapaknya. lagi ya, Bang Yandi. Bang Yandi. Dipercayai untuk ikut Kabupaten Kampar, bawa nama Kampar di ajang Porprov 2022. Oh itu makanya kau jadi lebih lagi. Di situ udah sempat berhenti juga, udah taekwondo. Berubah lagi. Udah berubah lagi. Itu udah banyak ini ya, sebelum pokoknya waktu ke Jorda itu 6 bulan off gara-gara namanya anak muda masih banyak ambisi, kayak kecil hatinya masih besar, berhenti. Terus ikut klub, habis klub itu ada namanya UPN tapi udah pecah. UPN ya. Setelah itu nganggur lagi karena nggak ada tujuan waktu itu. Itu udah porprov belum? Belum. Belum ya. Jadi kok telepon Bang Yandi lah ya. Mau nggak jadi libero? Wajar lah. Mungkin daripada aku ini lebih bagus libero lagi kan gitu ya. Ya daripada nggak ada kegiatan. Kegiatan ini spek kan belum tentu ada tarkam gitu. Jadi kalau semalam porprov apa? Juara? Alhamdulillah final juara dua lah, final Silver ya. silver medal. Silver ya. Jadi kok selama siap porprov itu Jar, kau berpikir lagi nggak? Jadi spek lagi ya? Nggak? Atau kau kemarin kan sempat ikut prapon tuh. Itu siapa yang apa? Atau Itu seleksi lagi. seleksi lagi? Seleksi lagi. Seleksi lagi ya. Kau sama siapa sama tandemmu ya? Dwiki. Dwiki apa sih? Awalnya Dwiki. Dwiki ya. Oh iya. Udah cek kesehatan atau apa, pokoknya 14 besar itu udah tandemnya sama Dwiki. Dwiki ya. Tiba-tiba Ganti Ajet ya. Ajet. Iya. Jadi setelah prapon semalam lah kau tekunin lagi libero nih ya. Iya, setelah itu. Tapi kalau hatinya udah mulai libero nih setelah porprov. Porprov itu. Setelah porprov baru terus diajak teman tarkam ya. main voli dapat duit. Nah, di situ udah mulai ditekunin jadi libero. Jadi kok dibilang ya rajin juga tarkam libero ya kan. Lumayan. Jadi semalam prapon final juga kan? Alhamdulillah final juga. Jadi kegiatan belajar ini kok di libero nih kan. Klubnya libero mana? Klub mana kan? Untuk sekarang Sialang. Ya. Sialang itu dikasih kerjaan ya? Ya, DPU PR. Kerjaan. Jadi menurutmu lah Jar, seberapa penting lah peran libero dalam sebuah tim poli? Kau yang ngalami lah. Kalau menurut aku sangat penting lah Bang. Sama pentingnya sama semuanya menurut aku penting semuanya. Semua penting. Kan udah ada tugasnya masing-masing kan. Kalau libero yang pasti ditekankan untuk passing pertama bagus supaya teman-teman nyerangnya bagus. Yang kedua baru bertahan supaya adanya serangan balik untuk menciptakan poin. Kau selamat tarkam. Ikut tim siapa lah yang enak itu? Bukan klub ya. Misal tarkam kau ini gabungan siapa lah yang buat kau nyaman main lah. Oh, sama teman-temannya maksudnya. Iya, teman-temannya. Kalau sama teman-temannya yang enjoy ya sama ini Bang Jeb Channel, terus sama Dimas, terus sama Bang Yandi kalau lagi bawa tim udah lebih enjoy karena udah saling akrab. Sama yang lain jarang ya? Jarang. Jadi jarang. Kau nih gimana lah kau menjaga fokusmu sepanjang pertandingan itu biar bisa tenang kan? Kita lebih tuh tenang kan, kau yang di ini nyari bola kan. Kalau kami ini ya santai aja. Kau lah yang tahan terakhir kan. Kayak mana lah kau fokus itu? Kalau dari aku sendiri supaya tetap fokus, yang pertama kondisi harus sehat lah secara mental. Dalam pertandingan jangan kena mental, walaupun lawannya hebat jangan kena mental, tetap fokus. Tentunya harus ada dipersiapkan sebelum bertanding atau sebelum pergi. Contohnya kita ada latihan sore atau latihan malam di klub masing-masing atau latihan mandiri. Itu aja sih. Masih ini Jar, masih sering latihan di klub atau apa? Atau latihan sendiri Jar? Kalau latihan klub nggak ada, cuma latihan sama-sama teman-teman aja. Iya. Paling berkesan lah kok pas dari libero ini pas tah jumpa
Proliga kau, tak jumpa pas anak-anak Tarkam Riau A1-nya di mana kau itu? Momen yang paling berkesan lah, entah kau Momen paling berkesan itu waktu Porprov. korup ya. Nah, Oh, itu, oh iya, event tertinggi karena ya di Riau ya. karena jadi libero tunggal terus dipercaya. Tunggal kau ya? Libero tunggal. Oh, nggak ada cadanganmu ya? Ah, Iya, iya. Pernah nggak kau melakukan kesalahan pas kau ini di sebuah poin-poin genting lah ini? Gimana menurutmu perasaanmu? Misal kau buat kesalahan tuh, lumayan lumayan sering. sering ya? Lumayan sering. Itulah perasaanmu kayak mana lah itu? Oh, pasti kayak nyesel rasa Iya. bersalahnya tinggi kali karena kebanyakan tuh di poin-poin jus, poin-poin genting kadang passing lewat. Itu poin-poin genting itu Ya. payah. Jadi teman-teman jadi kesel. Tapi itu salah aku sendiri. Pemain libero, Hmm. siapa yang paling kau idolakan? Yang di mana nih? Timnas lah, timnas. Pokoknya Indonesia lah, atau luar Indonesia. negeri pun nggak apa-apa. Libero, Kalau pokoknya libero idolamu siapa lah? kalau dibilang libero idola nggak punya sih bang. Tapi kalau yang suka dengan gaya bermain liberonya, libero asal Jepang. Oh, siapa aja? Aduh lupa namanya siapa ya? Yang kecil-kecil itu kan? Ah, ah. Berarti dia nggak idola guys. Nggak tahu namanya. Nah. Jadi apa kegiatan sekarang Jar? Kegiatan sekarang Bisnis kah? nggak Atau keseharian ya kerja aja. kerja ya? Kerja sore latihan voli. Kerja di PU ya? Ah, ah. Bisnis nggak ada Jar? Nggak belum. Belum ada ya? Dukamu lah, suka-sukamu. Suka dukamu pas Tarkam di mana? Dukanya dulu, dukanya. Dukanya pas Tarkam itu banyak dukanya di Tembilahan kayak. 9. Ya. Itu kok bisa? Dulu dulu Bang Jeb pernah bawa kan, pernah bawa terus mengecewakan aja sih rasanya dengan permainan aku dulu yang sangat-sangat beban tim lah. Aturnya tim tuh bisa menang tapi karena akunya jelek jadi libero timnya kalah. Ya duka lah itu. Banyak Duka, juga. duka deh. Duka banyak juga itu Bang. Duka. Tim-tim lain juga minta maaf juga misalnya kurang Sukanya, maksimal sukanya, juga. sukanya. Kayak dukanya dalam kali nih guys. Sukanya. Kalau sukanya di ajang mana? Happy Tarkam nggak ada sih Bang. Kalau kalau juara ya suka. Suka ya. Ya, kalau Yang juara. terakhir di Monai suka tuh. Suka juara karena happy kan main. Karena juara ya. Bermain juga maksimal 90% bagus. Inilah. Ini kan orang nih main poli ini kan nggak suka libero Jar. Ya kan? Kayak mana kok inspirasi untuk anak muda biar supaya Suka libero. menyukai lah posisi libero itu. Soal anak-anak sekarang tuh kan kok nggak spek lah memang 99% orang suka. Kayak mana cara kau menginspirasi anak-anak muda itu? Buat teman-teman voli yang merasa pengen jadi libero lebih ke sadar diri aja sih sebenarnya. Sadar diri. Misalnya kan Postur ya. postur. Kalau ya. kita di bawah 170, alangkah baiknya kita menempatkan diri di posisi sebagai libero karena kalau udah ajangnya tinggi atau bermain tempo tinggi, orang pendek sangat sulit untuk menjadi spike karena orang yang badannya tinggi lompatnya juga tinggi. Walaupun kita badan pendek lompat tinggi, orang tinggi lompatnya juga tinggi. Jadi sama aja ya teman-teman ya. Jadi intinya Menempatkan diri aja. Kalau kalau- rasanya kita di bawah 170, ya udah tempatkan aja diri kita sebagai libero. bukan menempatkan sendiri sih. Apa namanya? Lebih sadar diri. Sadar diri. Atau gimana? Peluang. Ya itu Peluang juga kita sih. di mana? Kok sadar diri nanti nggak enak kan? Peluang kita di mana yang bisa kita main itu. Ya peluangnya lebih besar lah Ah. kalau liberonya kan nggak mesti tinggi kan. Iya, Justru bagus di bawah 170 peluangnya juga besar. Minum dulu Jar. Biar enak dulu. Ini dulu. Jadi menurut Jar, gimana perkembangan poli di Riau nih? Perkembangan voli di Riau. Semakin ini kah berkembang pesat kah atau
segitu-gitu aja. Secara yang Kualitas ya. secara yang aku lihat dari tahun kemarin, kalau aku pribadi di bulan Januari tahun kemarin banyak sepinya lah. Kayak teman-teman juga pada ngeluh kan, banyak sepi. Tapi kalau dilihat dari mulai dari akhir tahun 2025 sampai ke Januari, dan Januari ini alhamdulillah udah mulai ramai lagi Tarkam, mulai ramai lagi orang-orang buat event. Semoga kedepannya tetap seperti itu ya. Ipan ya. Ini kualitas pemainnya Jar. Kita bisa nggak bersaing sama anak-anak luar? Anak luarnya apa nih? Jawa Jawa kah? lah, Atau Bro. Sumut? Jawa lah. Kalau kita Pulau Sumatera nih, Riau lah. Bisa nggak Riau. bersaing-saing sama anak-anak Jawa? Udah mulai bisa nggak kita bersaing? Untuk Un- perkembangan Poli Riau ya. Untuk perkembangan voli Riau, kalau dikumpulkan yang Rio-Rionya yang hebat-hebatnya, menurut saya sangat kemungkinan Bisa ya. untuk mencapai 4 besar pemain hebatnya lah se-Indonesia ini. Bisa lah bersaingnya di. Bisa, sangat bisa. Untuk Porwil nih, gimana prediksi nih? Untuk Power Wheel tahun 2027. 2008 atau 2027 ke depannya itu menurut saya masa-masa emas Riau. Riau ya. Kalian juga masih emas malam ya. Tapi belum rezeki lah ya. Belum rezeki aja. Semalam juga masa-masa emas tapi belum rezeki aja. Kau kan kenal-kenal nih pemain-pemain Poli apa nih? Pemain-pemain Poli Pekanbaru. Riau. Siapa lah yang pantas masuk 14 besar nama-namanya? Kau kan tahu. Pemainnya kan tahu semua kan. Siapa lah yang cocok untuk mewakili Riau 2027? Kelahirannya 2000? 2003. 2003. Kalau Four misalnya wheel. Porwil 2027 di Capri ini. Siapa lah? Kok open spec-nya siapa lah menurut? Open spec 4 nih. Siapa aja kau pilih? Open spec-nya 4. Yang pertama kalau saya pilih Akem. Hmm, Karena passing bertahannya juga bagus, bagus orangnya. ya. Terus nggak milih bola. Kalau mukul apapun bolanya dipukulnya aja. Kedua, Yang kedua 2003 Imam, ada Imam Imam juga ya. lagi naik daun, passing bertahannya juga bagus. 3, Yang ketiga 2003 mungkin ada Ibai yang lagi naik daun sekarang. Ibai. Baru 4, Yang keempat Parki Jabrik. Masuk. Parki, ya termasuk tuh bagus untuk Parki Jabrik. Parki Jabrik itu deepen ya. Defend pemain kita karena harus butuh juga kan Pemain passing lah ya. pemain passing, pemain bertahan. OH-nya Jar. OH, OP-nya, OP-nya. Oron. Ya, all round. Untuk Oronnya mungkin yang pertama ada Gali. Gali ya. Siapa sih yang nggak tahu Gali ya kan? A1. A1 ya. Satu lagi Gali. Yang kedua Acil. Acil. Itu OH, OP-nya ya. Middle blocker. Untuk middle blocker yang bagus ada Nanda Pargoy. Mana Pargoy. Ya, jos tuh. Terus setelah Nanda Pargoy ada siapa lagi ya 2003 menurut kamu siapa? Wibi. Bibi kandidat bagus juga, masih Danang pemula. 2003. Wah, Danang 2003. Danang. Menurut saya Danang bagus, lagi bagus, bloknya bagus. Siapa itu? Bagus. Ardo juga bagus 2003. Ardo. Siapa lagi? Anak SPB itu? Akbar. Akbar, nah Akbar juga yang baru-baru. Nih. Itu kan ada 4 tuh. Libero. Sejauh ini kau tengok libero junior siapa lagi? Yang viral itu libero M25 sih yang aku tahu Bang, Randy M25. Selain Randy? Mungkin ada Pikri libero yang tahunya dulu di sub, bagus juga. Bagus tuh ya. Bagus. Oh, 2 kan? Udah mantap. Udah. Setter. Untuk setter mungkin kalau Ade masuk. Masuk. Ade 2004 dia tuh. Untuk setter mungkin Ade dari SPB. Ade habis itu Buspri mungkin. Buspri. Kan dia ada 2 memang, tapi kandidat besarnya itu itunya nominasinya Ade, Buspri, Sarial sama Pajrin. Daftar kalian kemarin Power Wheel. Kalau menurut aku Ade sama Buspri sih. Ya. Sama-sama lincah berdua. Lincah ya. Itulah 14 nama yang disebut Fajar tuh. Itu kompetisi. Intinya Jar, pemain intinya siapa yang kau pilih Jar? Pemain inti yang pertama open spec-nya Akem. Silangnya? Terpenting. Silangnya berarti mungkin Imam.
Imam ya, silangnya Imam. Imam. Aken, Imam, OP-nya Gali. Gali. Quickernya Nanda Pargoy, Pargoy sama silangnya mungkin Rehan, Rehan atau eh, Wibi. Yang tergantung kualitasnya nantilah mereka di Power Prop. setter. Untuk setter mungkin Ade di line up pertama dulu. Iya, nggak tergantikan ya. Nah, Libero tetap Randy. Ribeiro, Randy atau Fikri. Randy atau Fikri. Itu itulah guys. Line up untuk komposisi Racikan Fajar lah. Pelatih Jar. Siapa yang cocok lah Jar? Untuk pelatih kalau yang Cocok. sekarang Ini kau lah. Memang ini untuk cocok melatih. untuk Riau lah. Untuk Riau yang pertama ya pastinya yang di Jabrik. Yang dijabrik ya. Asisten-asistennya tetap yang kemarin. Kalau asisten Payah ya. mungkin lah tetap kemarin. Kemarin juga ya. Ya cuman Nggak tahu lah ya kan. ya kedepannya. Kedepannya tah perubahan Mau besar ya tahu kan. ada ini pelatih Satpol bagus juga, Masih Satpol siapa nih? Om Wedi. Oh, Bang Wedi. Nah, Om Wedi Kayak itu Bang bagus juga Wedi sibuk kayaknya. Siapa tahu ya kan. Mm-mm. Bagus juga. Iya, iya. Jadi itulah line up lah ya. Perkembangan Pauli Lajar di Pekanbaru ya, gak usah di Riau lah. Pekanbaru. Kayak mana sih maksudmu? Soalnya ada semalam nanya kan. Coba kau bahas tip perkembangan Pauli di Pekanbaru nih. Kayak mana menurutmu? Kalau perkembangan voli di Pekanbaru untuk bertanding itu terlalu banyak peraturannya sih Bang. Peraturannya? Enggak. Peraturan satu. Itu peraturannya maksudnya menjatuhkan ini ya, apa? Mental-mental anak muda ya. Ya itu bukan menjatuhkan, lebih ke mematahkan, Mematahkan, mematahkan semangat semangat. Kayak turnamen, kayak mana peraturan kemarin terakhir yang kalian ini, Yang di mana? yang di sini terakhir turnamen yang di Panam itu. Oh, turnamen Cipta Karya yang katanya turnamen sparring-sparring biasa gitu ya. Peraturan gimana? Peraturannya boleh dalam satu tim tuh satu pemain Porda aktif atau pemain Tarkam aktif dihitung satu. Jadi kayak mana pemain Tarkam aktif tuh nggak maksud aku Jar. Tarkam aktif tuh kayak mana sih Tarkam aktif? Jadi misalnya orang main sekali main Tarkam dia, misalnya ngikut tim desanya kawan lah. Misalnya abang ngajak kau Jar, bisa kau main di sini. Padahal kau cuma sekali. Baru Itu sekali. dihitung nggak? Pada saat itu yang aku malam itu dihitung Bang. Dihitung ya. Tapi kalau secara kita logika aja pemain Tarkam aktif itu kan pemain Tarkam yang memang bintangnya itu kan, seperti Alkem, Dimas atau segala macam. Jadi pesan-pesan kau lah buat turnamen Pekanbaru ya, khusus Pekanbaru, kota Pekanbaru. Kayak mana lah, biar supaya lebih maju lah Pekanbaru nih Polian itu. Jangan di Riau ya, kok di Riau daerah-daerah tuh pasti kita paham lah sistemnya. Di Pekanbaru nih, biar nggak mematahkan atau ini Popda nih, pemain misal Popda itu kan umur berapa? Sekolah Pelajar, ya? pelajar. Pelajar ya kan? SMP kelas 3 sampai 1 SMA tuh. Gitu. Pelajar kan. Tapi kadang ada turnamen pula non titel. Nah, itu ya kau kasih ini dulu saran sama yang adakan turnamen di Pekanbaru nih. Biar supaya nggak mematahkan lah. Kan yang junior-junior pengen menunjukkan gitu. Iya, betul. Tiba-tiba Nggak boleh ada nggak titel. boleh non titel kan. Coba kau kasih Kasih saran. saran sama orang-orang yang mengadakan ini. Saran aku buat turnamen, semisalnya ada turnamen yang diadakan di kota Pekanbaru, izin dulu Bang, Izin. Saran aku, semisalnya buat peraturan lebih jelas saja. Contoh, misalnya 2 Porda ya udah jelas ajangnya itu ajang-ajang senior Porprov seperti itu. Masa jangan buat turnamen anak Popda nggak boleh, anak divisi mah, karena yang ngikut divisi utama nggak boleh Bang. Gimana? Maksudnya dia main divisi nih Anjar. Main divisi utama. Rupanya ada cadangan. Terus dihitung tuh Bang. Nggak boleh. Nggak boleh dihitung itu Bang. Parah tuh sekarang Itu orang-orang buat turnamen tuh masuk list PBSI nggak itu turnamen gitu? nggak tahu lah. Tapi kalau untuk ajang resmi Kota Pekanbaru. Oh, ada resmi ya. Kota Pekanbaru. Itulah kelemahan turnamen Pekanbaru. Ya, Banyak aturan. Ada pula kadang-kadang turnamen non tarkam. Gimana pula non tarkam? Jelas-jelas kita main tuh antar desa itu jelas pemain udah tarkam dia itu.
dihalang-halangi. Itu banyak yang komen sih, Bang. Coba bahas, enggak adalah pemain senior, coba Jeb bahas Jeb. Masalah turnamen Pekanbaru nih. Inilah sama kau. Kau lah yang tahu kan masalah-masalah turnamen Pekanbaru. Kalau abang nggak pala open kali sih. Nggak main di Pekanbaru pun, kota Pekanbaru turnamen Nggak nggak ngaruh ya. masalah, nggak ngaruh kan gitu kan. Tapi Pasarannya nggak sini abang ya. kasihan nih yang junior-junior nih. Yang baru-baru pengen muncul ya. Yang baru muncul di Popda tiba-tiba turnamennya eh, nggak boleh non titel, non parkam, non apa. Kalau kalian buat turnamen guys, ya kayak gitu itu kalau kalian mau pengen juara itu panitia kok pengen juara udah nggak usah buat turnamen, buat aja piala atas nama kalian dah Iya, selesai. juara. Buat piala murah guys, nggak sampai 50 Nggak, ribu. ya kan. Tinggal buat Kalau aja. kok kalian mau buat meriah atau mau buat hiburan ya kayak gitu kan. Nah, itu penting juga. Iya Kalau kan? yang namanya turnamen kita pasti untuk memeriahkan Iya, gitu. mau buat ini kan, mau buat acara atau mau buat ini lah, hiburan lah. Hiburan. Jadi hiburan tuh buat pemain-pemain lagi lain itu gondok gitu, gondoknya. Aku baru mau naik, baru ini. Kasihan lagi baru sekali dua kali main di luar, diajak-ajak udah nggak boleh Udah main, nggak boleh udah main. nggak boleh main. Ini Itu kan tim tim Citra yang di Pekanbaru nggak boleh diikut kan? iya, Gara-gara pemainnya katanya udah pemain tarkam semua katanya iya, nggak boleh. Padahal masih baru-baru iya. pandai main. Itulah kami mohon lah Turnamen Pekanbaru ini diperbaiki sedikit lah aturannya. Iya. Jangan kalian kepentingan kalian sendiri, itu kepentingan tuan Ah, rumah. Apa? kepentingan tuan rumah. Maksudnya, biar kami final bisa. Kalian tuh buat acara tuh jangan target juara. Kalau kalian target juara, kayak mana caranya kalian lah supaya final itulah. Kalau udah buat turnamen panitia itu target juara gitu kebanyakan. Ada aja yang non Porda, non Titel, non Tarkam, tuh kenanya turnamen Pekanbaru. Jadi kita perhatikan lah, pemain junior junior Pekanbaru ada yang nggak yang naik? Sedikit, Sedikit kan? sangat sedikit. Siapa lah? Seumuran kalian lah, ada nggak? Sumuran aku, Spek ya, yang asli Pekanbaru. sumuran aku yang asli Pekanbaru. Siapa? Nggak ada. Nggak ada sih, Nggak ada kan? nggak ada. Di bawah kau lah. Di Ada nggak? di bawah aku yang asli Pekanbaru sekarang yang lagi bagus Farhan M25 yang di kiri Farhan itu. itu karena mas M25 dia. Itu pun udah banyak dilarang-larang dia asal turnamen Pekanbaru. Udah payah ya. Udah payah. Jadi bingung nih kan. Padahal Pordanya belum, Porkopnya Pada belum. bingung kan. Baru lagi ini udah dilarang kan ini mental tuh langsung ngedon dia. Bagus aku jadi pemain biasa gitu. Tapi kalau pemain daerah di Pekanbaru pasti banyak. Ya Bagus-bagus. betul, bagus-bagus. Kayak Hakim dari Pancing, Riko dari Pancing, Acil, Sumut. tinggal sekarang di Kampar, Petapahan kan, Putra Wardana, baru spek-speknya. Banyak semua. Kayak Iya, Imam Bengkali, Imam, Duri kan, Duri. nggak asli Pekanbaru gitu. Karena kayak mana Pekanbaru ini buat turnamen banyak peraturan guys. Tuh, jeleknya di Pekanbaru itulah.